Pernahkah Anda merasa sangat bersemangat untuk memulai sebuah proyek baru? Mungkin itu desain grafis, menulis cerita, atau membuat konten video. Tapi begitu Anda duduk di depan layar komputer, yang terjadi malah Anda sibuk scrolling media sosial dan terus menunda-nunda. Anda langsung menyalahkan diri sendiri, menuduh diri Anda malas. Padahal, tugas itu adalah passion Anda. Sesuatu yang seharusnya membuat Anda bergairah. Ini adalah sebuah paradoks yang bisa melumpuhkan. Dan saya ingin tegaskan satu hal. Ini bukan tentang kemalasan. Anda terjebak dalam perangkap emosi yang disebut the anxiety trap, atau jebakan kecemasan. Tugas yang kita cintai dan kita anggap sebagai passion seharusnya menjadi sumber motivasi terbesar. Namun, ironisnya tugas-tugas inilah yang paling sering menjadi korban penundaan. Video ini akan membongkar alasan di baliknya. Akar masalahnya bukan kurangnya keinginan, tapi justru karena keinginan yang terlalu besar. Ini adalah kecemasan kinerja atau performance anxiety yang dipicu oleh passion Anda yang meluap-luap. Kita akan membedah mengapa ini terjadi, bagaimana otak kita mensabotase diri sendiri, dan yang paling penting, bagaimana solusinya. Mari kita bongkar jebakan kecemasan ini bersama-sama. Ketika sebuah tugas adalah passion Anda, misalnya, Anda bercita-cita menjadi penulis novel terkenal, atau desainer grafis profesional yang diakui risiko emosional yang Anda pertaruhkan menjadi sangat tinggi. Para psikolog menyebut ini efek the higher the stakes, atau semakin tinggi taruhannya. Jika sebuah tugas terasa begitu penting bagi Anda, maka hasil akhirnya pun terasa sangat krusial. Kualitas pekerjaan yang Anda hasilkan seolah-olah menjadi penentu identitas dan validasi diri Anda. Anda berpikir, kalau tulisan ini bagus, berarti aku penulis hebat. Kalau jelek, berarti aku gagal. Dan disinilah otak Anda mulai melakukan sabotase. Otak kita, terutama bagian primitifnya, menyamakan potensi kegagalan pada tugas passion ini dengan ancaman yang jauh lebih besar, seperti kehilangan identitas atau bahkan penolakan sosial. Ini adalah respons primal yang tertanam dalam diri kita. Untuk menghindari rasa sakit emosional yang mungkin timbul akibat kegagalan, otak mencari jalan keluar yang paling mudah dan paling cepat, menghindari tugas tersebut sama sekali. Jadi, saat Anda menunda menulis novel impian Anda, itu bukanlah kegagalan moral atau tanda kemalasan. Itu adalah mekanisme perlindungan diri yang sayangnya salah kaprah. Otak Anda mencoba melindungi Anda dari rasa sakit, tapi caranya justru menghalangi Anda mencapai impian. Kontributor terbesar kedua dalam jebakan ini adalah perfeksionisme. Kebanyakan dari kita salah kaprah mengira perfeksionisme adalah tentang memiliki standar yang tinggi dan berusaha mencapai yang terbaik. Itu keliru. Dalam konteks penundaan pada proyek passion, perfeksionisme sebenarnya adalah sebuah strategi penghindaran yang sangat licik dan terselubung. Ia menciptakan sebuah siklus setan yang sulit dipatahkan. Siklusnya berjalan seperti ini. Pertama, Anda menetapkan ekspektasi yang mustahil dan tidak realistis. Tulisan pertamaku harus sempurna, atau desain ini harus jadi mahakarya dari goresan pertama. Kedua, otak rasional Anda tahu bahwa mencapai kesempurnaan secara instan itu mustahil. Tidak ada penulis hebat yang langsung menghasilkan novel sempurna di draft pertama. Otak Anda berbisik, tidak mungkin bisa sempurna saat ini juga. Ketiga, benturan antara ekspektasi mustahil dan kenyataan ini memicu kecemasan dan ketakutan yang luar biasa untuk memulai. Muncul pikiran, daripada hasilnya jelek dan aku kecewa, lebih baik tidak mulai sama sekali. Dan apa hasilnya? Anda berakhir dengan menunda pekerjaan itu. Terjebak dalam lingkaran kecemasan yang Anda ciptakan sendiri. Perfeksionisme menjadi alasan yang terdengar mulia untuk tidak melakukan apa-apa. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan mematikan ini? Bagaimana kita bisa mengubah passion yang melumpuhkan menjadi bahan bakar yang mendorong kita maju? Kabar baiknya, ada 3 solusi praktis yang didukung oleh sains dan terbukti sangat efektif untuk membongkar jebakan kecemasan ini. Solusi pertama adalah memisahkan identitas Anda dari hasil pekerjaan Anda. Dalam bahasa psikologi, ini disebut decoupling. Jika akar masalahnya adalah identitas Anda terasa terancam oleh potensi kegagalan, maka kita harus memotong hubungan antara keduanya. Caranya, ubah fokus Anda. Dari yang tadinya berfokus pada hasilnya, harus sempurna menjadi prosesnya adalah melakukan upaya yang konsisten. Sebelum Anda memulai proyek passion Anda, ambil waktu sejenak dan buat pernyataan mantra ini untuk diri Anda sendiri. Ucapkan dengan lantang atau tulis di post-it note. Saya adalah seorang penulis, terlepas dari kualitas draft pertama ini, atau saya adalah seorang desainer. Terlepas dari bagaimana sketsa awal ini terlihat,
Pernyataan ini sangat kuat. Ini membantu menurunkan taruhan emosional yang tadi kita bahas. Ini mengurangi tekanan untuk tampil sempurna seketika dan mengalihkan fokus Anda untuk menjadi seorang pelaku, bukan berfokus pada produk akhir. Identitas Anda adalah sebagai seorang kreator yang sedang berproses, bukan ditentukan oleh satu hasil karya saja. Dengan begitu, Anda memberi izin pada diri sendiri untuk tidak sempurna. Dan itu adalah langkah pertama untuk benar-benar memulai. Solusi kedua, terapkan konsep yang sangat terkenal di kalangan para penulis kreatif, the shitty first draft, atau konsep draft jelek pertama. Teknik ini dipopulerkan oleh penulis Anne Lamott. Jika Anda sadar bahwa perfeksionisme adalah monster yang menghalangi Anda untuk memulai, maka lawanlah dengan sengaja. Jadikan tujuan awal Anda adalah untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar jelek, acak-acakan, dan tidak karuan. Targetkan untuk bekerja hanya selama 5 hingga 10 menit dengan tujuan eksplisit, bukan untuk menghasilkan kualitas, tapi untuk sekadar mengeluarkan ide dari kepala Anda ke kertas atau layar. Tujuannya di sini bukanlah kualitas, tapi momentum. Tujuannya adalah untuk meloloskan diri dari hambatan mental terbesar, yaitu memulai. Setelah draft yang jelek itu selesai, mungkin hanya beberapa paragraf atau beberapa coretan kecemasan Anda akan turun secara drastis. Mengapa? Karena ancaman terbesar, yaitu memulai dari halaman kosong yang menakutkan, sudah berhasil Anda lewati. Otak kita menganggap tugas mengedit atau mengoreksi sesuatu yang sudah ada jauh lebih mudah dan tidak semenakutkan tugas menciptakan sesuatu dari nol. Jadi, beri diri Anda izin untuk membuat sesuatu yang jelek. Draft pertama memang seharusnya jelek. Solusi ketiga adalah menggunakan mini goals atau tujuan-tujuan kecil, tapi dengan sebuah modifikasi penting. Ini adalah versi terbaru dari aturan 2 menit yang mungkin pernah Anda dengar. Kita seringkali membuat mini goals yang sebenarnya masih terlalu besar. Misalnya, kita berkata, "Oke, tujuan kecilku hari ini adalah menulis 1 bab buku." Itu bukan tujuan kecil. Itu masih sangat besar dan menakutkan. Alih-alih begitu, ubah tujuan Anda menjadi sesuatu yang sangat spesifik dan tidak mengintimidasi. Contohnya, saya akan mengerjakan bab ini selama 10 menit. Dan saya akan mematikan fitur backspace atau hapus. Ya, Anda tidak salah dengar. Mematikan tombol backspace atau delete adalah kunci psikologis yang luar biasa. Aturan ini memaksa Anda untuk terus bergerak maju. Ini mencegah Anda melakukan editing prematur, yaitu kebiasaan mengkritik dan memperbaiki setiap kalimat begitu Anda menuliskannya. Kebiasaan inilah yang menjadi bahan bakar utama perfeksionisme. Dengan aturan ini, Anda hanya boleh fokus menulis atau berkarya ke depan. Anda baru boleh mereview dan mengedit setelah sesi 10 menit itu berakhir. Teknik ini secara drastis mengurangi tekanan perfeksionisme dan membangun momentum yang sangat kuat. Jadi, mari kita rangkum. Ingatlah pesan kunci dari video ini. Anda tidak malas. Anda hanya terlalu peduli dengan karya Anda. Rasa peduli yang besar itu adalah sebuah anugerah. Jangan biarkan ia menjadi rem yang melumpuhkan Anda. Jadikan rasa peduli itu sebagai bahan bakar untuk terus maju, bukan alasan untuk diam di tempat. Sekarang, saya punya tantangan untuk Anda. Pilih satu tugas passion yang paling sering Anda tunda. Mungkin menulis paragraf pertama cerita Anda, membuat sketsa logo, atau merekam intro video Anda setelah video ini selesai. Terapkan konsep draft jelek pertama selama 10 menit. Sekarang juga, jangan pikirkan kualitas. Jangan edit, jangan hapus. Cukup maju dan ciptakan sesuatu. Setelah itu, kembali ke sini dan tulis di kolom komentar tugas apa yang Anda hadapi dan bagaimana perasaan Anda setelah berhasil menyelesaikan draft jelek itu. Saya sangat ingin mendengarnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips-tips mindset produktif lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.